Kejadian pasal 29 memberikan satu kisah yang menarik ya. Tidak ada kisah yang semenarik dalam kisah-kisah di Alkitab. Termasuk juga bagaimana Yakub yang baru saja mendapatkan mimpi di Betel ya. Dia berjumpa dengan Tuhan langsung dan Tuhan berjanji seperti ia berjanji kepada nenek moyangnya ya. Siapa nenek moyangnya? Abraham dan juga Ishak bapaknya, bahwa ia akan memiliki keturunan, demikian juga negeri yang didiami itu akan menjadi miliknya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Laban sebagaimana sudah diperintahkan Ishak ya bapaknya, dia ke sana juga dalam pelarian karena ketakutan sama saudaranya Esau ya. Dia di sana bukan langsung mendapatkan janji Tuhan yang telah dinyatakannya ketika di Betel ya. Dia tidur di alam terbuka dan batu sebagai alasnya, dan ada penglihatan yang luar biasa, ada tangga dari bumi ke langit dan malaikat Tuhan bolak-balik ke sana yang menunjukkan bahwa Tuhan berkenan atas Yakub menjadi saluran berkat bagi dunia ya. Itu yang terjadi. Tapi kenyataannya begitu dia bertemu dengan Laban, apa yang dijanjikan Tuhan ya, dia tidak langsung kunjung mendapatkannya. Dia harus bekerja. Dia mencintai siapa? Rahel, tetapi malah yang diberikan Lea ya. Kalau di sebelumnya, kisah-kisah sebelumnya, Yakub ini suka menipu ya, menipu bapaknya, menipu kakaknya ya, saudara kembarnya. Kali ini sebaliknya. Dia sudah menerima janji Tuhan tapi dia kena prank sama Laban ya. Dia bekerja 7 tahun ingin dapatkan Rahel, dia kerjakan dengan semaksimal mungkin, dikatakan kitab suci padahal 7 tahun, tapi dia merasa beberapa hari saja. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada Rahel. Itu pun dikerjain. Begitu menikah ternyata besoknya baru kelihatan, loh ternyata kok Lea tidak dicintai oleh Yakub. Tapi kata bapaknya, di sini tradisinya kakaknya dulu, jangan adiknya mendahului kakaknya. Oke deh, kalau kamu mau mendapat anak yang lain, kamu harus bekerja lagi 7 tahun. 7 tahun lagi dia kerja. Ya memang yang kedua ini tidak dikatakan 7 tahun selama seperti beberapa hari ya. 7 tahun dia kerja buat Laban untuk mendapatkan Rahel. Dan akhirnya mendapatkan Rahel yang dicintainya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dia tidak mengikuti jejak dari ayahnya yang hanya memiliki satu istri, Ribka. Lebih dari satu istri ternyata bikin masalah, bikin masalah. Nah, yang menderita siapa? Lea. Tapi banyak orang senang nama Rahel ya daripada nama Lea ya. Nah ini salah satunya. Ya, karena Lea tidak dicintai. Tapi ternyata penderitaan orang itu dilihat Tuhan, maaf ya. Dilihat Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan memberkati Lea dengan anak yang luar biasa banyak. Ya. Bahkan anak dari garis keturunan yang menjadi berkat bagi dunia itu lahir dari Lea. Siapa? Itu yang terakhir tadi ya. Ia melahirkan anak bernama Yehuda. Nah, sementara Rahel tidak memiliki anak, dikatakan mandul. Walaupun pada akhirnya di ayat pasal 30 nanti kita melihat bahwa Tuhan pun memberkati Rahel dengan lahirnya Yusuf dan Benyamin. Diberkati Bu. Rahel. Ya, jadi Tuhan memberkati Rahel pada akhirnya dengan 2 anak. Walaupun sebelumnya si Rahel ini udah salah juga. Wah, aku udah dapat Bilha nih, supaya aku mendapatkan anak sama seperti Sarah itu ya. Dia memberi pembantunya namanya Hagar supaya dilahirkan di pangkuan Sarah, dan anaknya Hagar itu menjadi anaknya Sarah, lahirlah Ismail, malah jadi malapetaka ya. Demikian juga sama diikuti oleh Rahel ya, dikasihlah pembantunya
Dan dia bersyukur karena melalui pembantunya dapat anak, namanya Dan sama Naftali kalau nggak salah ya, di pasal 30. Sama si Lea juga nggak mau kalah, dia juga punya pembantu Zilfa, diberikanlah supaya anaknya benar, ditambah-tambah lagi anaknya. Maka anak Yakub jadi 12. Dari Lea bertambah juga satu anak perempuan namanya Dina. Ya. Jadi itulah kisah yang luar biasa ya. Nah, kalau kita perhatikan Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi ya di tengah segala kesalahan dari manusia. Kalau kita perhatikan Yakub yang dulunya menipu, sekarang dia kena tipu oleh Laban. Tetapi dia tetap berpegang pada janji Tuhan, dia tetap setia ya. Bukan saja dia harus bekerja untuk Laban ya selama 14 tahun, tetapi dia juga tidak diperhatikan upahnya. Walaupun di pasal 30 nanti dia minta upahnya, minta kambing atau domba yang totol-totol gitu ya, suruh milih. Tapi dia ngakalin juga tuh, gimana caranya supaya dia lebih banyak mendapatkan. Nah, pada saat kawin suruh kawin yang jantannya totol-totol sehingga anaknya totol-totol semua ya, atau ada yang hitam. Akhirnya dia mendapatkan kekayaan dari Laban lebih daripada punyanya Laban sendiri ya. Luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan untuk menyatakan janji Tuhan, Tuhan ingin supaya orang yang kepadanya diberikan janji itu tetap setia. Dan pada akhirnya janji Tuhan itu digenapi ya. Dan untuk mendapatkan semuanya itu ada proses. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita sekalian sebagai umatnya, mari kita menjalaninya dengan tekun. Mungkin 1 tahun kita belum melihat, 2 tahun belum melihat, 3 tahun belum melihat, sampai pada akhirnya kita boleh melihat bahwa Tuhan menyertai dan menyatakan janjinya tepat pada waktunya. Jadi kalau kita saat ini masih dalam proses, jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari kita tetapkan diri kita untuk senantiasa hanya bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyatakan itu tepat pada waktunya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.